Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menelaah tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan tahap akhir dari sebuah pelaksanaan siklus akuntansi. Sebelumnya, kita sudah membahas ada 3 tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Nah, kita akan membahas tentang laporan keuangan. Ternyata, laporan keuangan itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Kali ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Jadi, kalian mengetahui berapa sih jumlah pendapatan dan berapa jumlah beban. Penyusunan laporan laba rugi yang bersumber dari neraca lajur. Neraca lajur yang kemarin yang sudah kita pelajari yaitu ada 10 kolom. Nah, angkanya atau datanya diambil dari kolom perhitungan laba rugi atau bisa juga dari neraca setelah disesuaikan atau yang disingkat dengan NSD. Untuk rumus laporan laba rugi itu adalah jumlah pendapatan dikurang jumlah beban. Oke, kita lihat. Pendapatannya 10.200.000. Nih, angkanya dapat dari mana? 10.200.000 bisa dari kolom NSD, bisa juga dari kolom laba rugi. Kan? Lalu kita hitung berapa jumlah bebannya. Kalau di kasus ini pendapatannya kan cuma 1, berarti ya pendapatannya 1. Kalau ada 2 berarti dijumlahkan. Untuk kasus ini bebannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke kita lihat. Beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban gaji, beban listrik, beban bunga, beban perlengkapan. Oke, angka beban ini bisa kalian lihat dari sini angkanya. Lalu ditambahkan jadi 9.310.000. 10.200.000 dikurang 9.310.000. Nah, berarti di sini 890. Ini bukan rugi tapi laba. Oke, gampang kan untuk menghitung laporan laba rugi. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal pada akhir periode. Jadi nanti modal akhirnya tidak sama dengan modal awal karena ada penambahan laba nih. Laba yang tadi kan, labanya 890. Terus modalnya ini 14.500.000 didapatkan dari mana? Dari sini. 14.500.000 tuh. Terus angkanya nanti pride. Terus angka labanya dari sini. Pride-nya 150. 890 dikurang 150 adalah 740. Baru nanti ditambahkan sama modal awal. 14.500.000 ditambah 740 yaitu 15.240 modal akhirnya. Nah, ini adalah
rumusnya. Mudah kan? Selanjutnya adalah neraca. Neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya berapa sih hartanya, berapa utang dan modal di dalam suatu perusahaan. Atau bisa dengan rumus ini, harta sama dengan utang plus modal. Kalau hartanya 19.740, utang plus modalnya juga harus 19.740. Harus balance, atau kalian pisahkan dengan kata aktivanya berapa, pasifanya berapa. Angka kas, piutang, perlengkapan, ini dapat dari mana? Kembali lagi ke tadi, dari sini. Nih, kas, terus perlengkapan, piutang, utang, lalu utang gaji, dan modalnya udah nggak pakai yang modal yang ini ya, tapi pakai modal yang tadi kita sudah cari, yaitu ini 15.240. Ya kan? Utang gaji dan modal. Ketika ditambahkan pasti akan sama. Video kali ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.